Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang saat ini menyaksikan siaran pelayanan online Mupel Jakarta Timur. Sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari berdoa. Bapa Surgawi, sebelum kami beristirahat malam, kami suka membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu memberi kami kekuatan iman dan juga pedoman hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita membuka Alkitab kita, kitab Yesaya, Fatsal 45, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Yang demikian bunyinya. Tuhan memakai Koresi sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita malam ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bisa jadi ada orang yang bertanya seperti ini. Sampai kapan derita ini akan berakhir? Sangat manusiawi pertanyaan ini, saudara. Terlebih kalau kita sedang berada di dalam pergumulan sakit penyakit, atau dalam berbagai persoalan kehidupan yang silih berganti, bahkan berkepanjangan. Pada saat-saat seperti itu, bisa jadi kita mengeluh pada Tuhan. Bisa jadi kita bertanya, Tuhan, sampai kapan derita ini berakhir? Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita yaitu kesabaran dan kesetiaan pada Tuhan. Kalau hanya dengan kemampuan kita sendiri, mungkin kita tidak mampu. Jadi dibutuhkan kesabaran dan kesetiaan, tetap percaya pada Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak kita untuk belajar dari pengalaman hidup bangsa Israel. Saudara-saudara, bangsa ini harus diasingkan jauh dari tanah air mereka. Mereka harus dibuang di Babilonia. Luar biasa, saudara. Lamanya pembuangan itu adalah 70 tahun. Selama 70 tahun, bisa jadi bangsa ini mengeluh kepada Tuhan.
Bisa jadi bangsa ini juga bertanya, sampai kapan derita di pembuangan ini dapat berakhir? Semua ditujukan kepada Tuhan. Karena mereka percaya, mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat membebaskan mereka dari penderitaan di pembuangan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya bagi kita adalah, ketika tiba 70 tahun masa pembuangan itu, apa yang akan Tuhan lakukan untuk membebaskan bangsa ini? Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa ajaibnya. Tuhan justru memakai Koresi, Raja Persia, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Saudara lihat dalam ayat 4, saya bacakan sekali lagi untuk kita. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi Koresi, Raja Persia, tidak mengenal Tuhan, juga tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau memakai dia. Kalau Tuhan sudah punya rencana memakai seseorang, maka rencana Tuhan ini tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Melalui Koresi, maka kuasa Allah bekerja di dalam pemerintahannya, dan dia memberi izin kepada bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem. Jadi pada zaman Nebukadnezar II, bangsa Israel dibawa ke Babilonia, Babel. Tetapi pada masa pemerintahan Raja Persia Koresi, bangsa ini harus kembali ke tanah airnya, ke Yerusalem. Itulah cara kerja Tuhan yang kadang tidak dapat kita pikirkan sebelumnya. Tuhan tidak memakai nabi-nabi untuk bawa pulang. Tuhan mungkin memakai nabi-nabi yang lain untuk menguatkan iman bangsa ini. Tetapi ketika mereka diizinkan pulang ke Yerusalem, Tuhan justru memakai orang lain yang tidak percaya pada Dia. Tapi kuasa Allah bekerja sehingga orang ini mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita semua, bangsa Indonesia dan juga warga dunia, menghadapi pandemi COVID-19. Di mana-mana orang mengeluh. Mungkin juga ada di antara warga gereja yang bertanya, sampai kapan Tuhan COVID-19 ini dapat berakhir? Sampai kapan derita ini bisa kami lewati? Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan yaitu kesabaran dan kesetiaan pada Tuhan. Artinya, dengan bergantung pada Tuhan, maka Tuhan tahu apa yang saat ini digumuli oleh umat manusia. Tuhan tahu persis, dan nanti ada saatnya. Untuk itu, dalam kesabaran dan kesetiaan pada Tuhan, saya mau memberikan 3 catatan praktis. Catatan yang pertama, saudara-saudara, kita tidak bisa memaksa Tuhan supaya Tuhan cepat mengeluarkan kita dari kondisi sulit ini. Kita tidak bisa mendikte Tuhan.
Kita tidak bisa paksa Tuhan, ayo Tuhan begini, ayo Tuhan begini. Kami sudah sangat menderita, kami sudah berduka, atau banyak alasan yang lain lagi. Tidak ada satu orang pun yang dapat memaksa Tuhan. Biarlah waktu Tuhan sendiri. Ketika waktu Tuhan itu tiba, maka kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja untuk membebaskan umat manusia dari pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kita tetap yakin bahwa Tuhan juga memakai para ilmuwan supaya mereka bisa menemukan vaksin corona. Kita berdoa supaya Tuhan memberi hikmat dan pengetahuan, sehingga tepat pada waktu Tuhan kita akan mendengar vaksin virus corona ditemukan. Ada waktunya. Kita juga yakin bahwa Tuhan juga memakai para dokter dan juru rawat untuk melayani banyak orang. Dalam kondisi seperti ini, saudara, kita tidak perlu harus bertanya, dokternya atau perawatnya seiman dengan aku atau tidak. Kalau kita bertanya seperti itu, berarti kita tidak belajar dari sejarah Alkitab. Dari pengalaman bangsa Israel dibebaskan dari pembuangan, kita lihat Tuhan memakai orang lain. Tuhan memakai orang yang tidak seiman. Orang itu tidak mengenal Tuhan. Jadi dalam hidup ini, saudara, dalam pelayanan medis, siapapun dia, dari latar belakang apapun dia, kalau Tuhan mau pakai orang ini sebagai sarana untuk mendatangkan pelayanan yang baik bagi sesama umat manusia, Tuhan akan memberkati setiap pelayanannya. Jadi kita tidak perlu seperti orang yang begitu fanatik harus seiman. Jangan. Siapa saja Tuhan bisa pakai. Yang ketiga, mari kita tetap setia pada Tuhan dalam doa, memohon penyertaannya bagi kita. Dan kita tetap setia menjalankan setiap anjuran pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nasihat-nasihat inilah, anjuran seperti inilah yang harus kita ikuti sebagai warga negara, sebagai warga gereja yang baik. Bukankah pemerintah juga adalah hamba Allah? Tuhan juga pakai pemerintah sebagai alat dalam tangannya mendatangkan kebaikan, sejahtera bagi umat manusia. Jadi mari kita tetap setia mengikuti setiap anjuran pemerintah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kesabaran dan kesetiaan pada Tuhan yang sungguh, maka kita yakin dalam doa kita, tepat pada waktu Tuhan, kita akan melihat solusi terbaik di mana Tuhan membebaskan kita dari pandemi COVID ini, dari berbagai tantangan dan pergumulan yang saat ini kita alami. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menghampiri kekudusan-Mu. Kami menaikkan puji syukur atas penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Sebelum kami beristirahat malam, kami telah membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami Bapa, karuniakan Roh-Mu, supaya kesabaran dan kesetiaan tetap kami laksanakan
dalam persekutuan dengan Tuhan, dan juga dalam hidup bersama dengan saudara-saudara kami yang lain sebangsa dan setanah air. Bapa yang kekal kudus, kami teringat mendoakan jemaat-Mu yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, terutama mereka yang terinfeksi virus corona. Tolong Tuhan, Engkau datang jamah, Engkau kuatkan mereka, Engkau berkati, Engkau pakai dan utus juga para dokter juru rawat. Dan biarlah melalui tangan-tangan para medis, mereka dapat melaksanakan semua yang menjadi kewajibannya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, Tuhan tuntun supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kehidupan bersama kami di Indonesia. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode, Tuhan berkati dan tuntun supaya tugas-tugas pelayanan dapat berjalan dengan baik. Juga kepada BP Mupel Jakarta Timur, Tuhan pakai kami semua, Tuhan utus kami supaya tugas pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi setiap pribadi, setiap keluarga yang saat ini dalam berbagai tantangan hidup dan pergumulannya. Tuhan tolong dan tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saudara-saudara jemaat di rumah, pelayanan yang dilaksanakan oleh Mupel Jakarta Timur. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan tadi memberi kita pedoman hidup. Tetap sabar, tetap setia pada Tuhan dalam doa. Tiba saatnya kita akan keluar dari kesulitan ini. Selamat malam, Tuhan memberkati.